Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, kawan, hari ini saya menghadiri acara apa namanya Desa Asri Asri Nusantara, dan dimulai dengan menanam pohon dalam rangka menjadikan desa yang sejuk, yang indah, yang bersih, yang aman, dan dalam rangka juga menjaga perubahan iklim. Karena ini juga menjadi komitmen kita bangsa Indonesia menurunkan emisi sampai 0%. Ya, baik melalui usaha sendiri maupun juga antara lain itu juga dengan menanam pohon yang banyak. Itulah salah satu upaya yang kita ingin menjadikan desa itu menjadi basis kekuatan nasional kita. Seperti sudah kita tahu bahwa memang pemerintah sudah punya komitmen untuk membangun desa, bahkan untuk membangun dari desa. Barangkali itu pengantar dari saya. Izin Abah, Akbar dari Bisnis Indonesia mau bertanya tentang desa juga. Jadi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, itu menyerukan agar 10% dari dana APBN itu bisa diberikan juga ke dana desa, Abah. Hal ini dilakukan agar pembangunan tidak terfokus saja di kota tetapi juga di desa-desa juga. Kira-kira dari Abah tanggapannya seperti apa? Terima kasih. Ya, saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Sebenarnya kalau anggaran langsung ke Kemdes ya sekitar 70 triliun. Tapi sebenarnya kalau kita hitung dari berbagai kementerian ya yang juga pelaksanaan di desa, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, itu pendidikan, itu ternyata kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari 400 triliun. Ya sejak 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10% itu kalau dihitung-hitung itu. Nah, jadi nanti bagaimana kita nanti menghitungnya itu kalau dihitung secara keseluruhan besar sekali, begitu ya Pak Menteri. Nah itu. Jadi sebenarnya memang kalau yang ke kementerian itu 70 triliun, 73 triliun. Tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari 400 triliun. Ya, saya kira itu. Baik Pak Wapres, mohon izin Ayu dari Warta Ekonomi Pak, terkait dengan DPR meminta Dirjen Pajak dipisahkan dengan Kementerian Keuangan agar otoritas pajak dapat lebih leluasa dalam membuat kebijakan. Bagaimana tanggapan Pak Wapres, dan jika memang harus dipisahkan apa saja yang harus diperhatikan Pak? Terima kasih. Begini, saya kira masalah kedudukan Dirjen Pajak itu sekarang sedang dikaji, ya, sedang dikaji secara komprehensif. Ya, kita tunggu hasilnya seperti apa nanti itu. Ya, manfaatnya, kebaikannya dan sebagainya. Tapi yang pasti apapun hasilnya nanti, pertama itu lebih transparan. Jadi transparansi anunya itu sudah harus jalan. Nah, yang kedua harus ada peningkatan. Nah, yang ketiga penting sekali itu tax rasionya yang sekarang masih rendah itu naik, ada naik. Nah, itu saya kira apapun bentuk nanti, apakah terpisah atau masih di bawah, tapi yang penting nanti hasil kajian itu menghasilkan antara lain itu, saya kira. Itu jawaban saya. Oke, izin Bapak, Abah, izin Mbak, saya Delvira dari Liputan 6. Izin bertanya, kan sekarang menjelang atau akan Ramadan, Mbak. Nah, ini tempat ibadah rawan menjadi tempat kegiatan kampanye parpol ataupun tokoh politik. Adakah himbauan dari Abah agar hal tersebut tidak terjadi? Terima kasih. Ya, saya kira sudah ada aturan mainnya bahwa tempat ibadah, tempat pendidikan, lembaga pendidikan, dan juga itu tidak, kantor pemerintahan itu tidak boleh dijadikan tempat kampanye, ya, tidak boleh. Karena itu memang
kepada pengurus masjid semua itu jangan boleh ada kampanye di masjid-masjid. Sebab nanti akan terbelah itu. Sebab belum tentu di satu masjid itu aspirasi politiknya kan sama. Bisa terjadi pembelahan-pembelahan. Dan yang kedua kepada pimpinan partai politik dan juga relawannya supaya tidak bernafsu untuk menjadikan masjid sebagai tempat kampanye. Ya, biarkan masjid untuk salat, untuk ibadah, untuk kegiatan sosial, supaya disterilkan dari kampanye. Barangkali itu pendapat saya. Oke. Izin Bah bertanya Bah terkait larangan pemerintah terkait ini Bah. Dari Ardito dari Kompas.com Pak. Terkait larangan Ardito dari Kompas.com. Iya. Pertanyaannya apa? Iya, terkait pemerintah kan melarang adanya impor baju bekas, Pak. Ini banyak ditolak oleh masyarakat begitu, Pak. Pedagang merasa mata pencahariannya terganggu, tapi lalu dari sisi konsumen juga merasa bahwa baju bekas ini yang terjangkau bagi mereka. Ini bagaimana respon pemerintah terhadap kritik tersebut dan juga mungkin solusinya, Pak? Terima kasih. Saya kira responnya sudah disampaikan oleh Presiden ya, bahwa impor baju bekas itu membahayakan industri nasional kita, ya, industri tekstil kita. Ya, nanti produk-produk dalam negeri itu akan terganggu oleh adanya impor baju bekas. Di samping itu juga tentu ada hal-hal lain yang dianggapnya ada hal walaupun mungkin tidak potensial tapi ya bisa kurang kebersihannya, kesehatannya, ya, kemudian juga ya tidak baik lah. Ya, kenapa kalau kita bisa membuatnya yang sendiri, kenapa kita harus mengimpor baju yang bekas? Ya, jadi kita sedang menggiatkan ya bangga dengan produk sendiri. Ya tekstil kita sudah lama punya, nanti mati itu industri tekstil kita akan terganggu dan bisa mati. Saya kira Pak Presiden sudah mengatakan itu ya. Saya kira kita lebih baik memajukan industri dalam negeri dan kita menggunakan produk dalam negeri. Kapan lagi kalau sekarang, kalau tidak sekarang, dan siapa lagi kalau bukan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.